Manchester United sedang berada dalam situasi sulit. Di bawah asuhan Ruben Amorim, tim yang seharusnya menjadi salah satu kekuatan utama Premier League ini terpuruk di posisi ke-15 klasemen sementara. Dengan hanya meraih 4 kemenangan dari 14 pertandingan Liga, jelas ada banyak masalah yang harus segera diatasi. Pada konferensi pers menjelang laga melawan Everton, Ruben Amorim mengakui kondisi timnya. Ketika ditanya apa yang berjalan baik untuk Manchester United, jawabannya cukup mengkhawatirkan. Namun, Amorim dengan jujur mengatakan bahwa saat ini timnya memiliki lebih banyak masalah dibandingkan solusi. Masalah yang menumpuk ini terlihat jelas dalam statistik. Manchester United hanya mencetak 7 gol dalam 9 pertandingan terakhir di Premier League. Bahkan, dalam 5 pertandingan di antaranya, mereka gagal mencetak gol sama sekali. Masalah start lambat juga menjadi perhatian. Dalam 16 pertandingan terakhir di semua kompetisi, Mo hanya mencetak 1 gol di babak pertama, yaitu melalui penalti Bruno Fernandes saat melawan Brighton. Ini menunjukkan betapa sulitnya United untuk memulai pertandingan dengan baik. Ruben Amorim, meskipun menghadapi tekanan besar, tetap berkomitmen untuk membawa perubahan. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengubah prinsip melatihnya, tetapi tetap beradaptasi dengan kondisi permainan. Manchester United kini menghadapi laga penting melawan Everton. Dengan hanya 1 poin di bawah lawan mereka, pertandingan ini akan menjadi kesempatan untuk bangkit. Namun, bisakah Ruben Amorim menemukan solusi untuk masalah yang terus menggerogoti timnya? Fans Manchester United hanya bisa berharap perjuangan Amorim dan para pemainnya akan membuahkan hasil di pertandingan mendatang. Arsenal, salah satu tim papan atas Premier League, kini menghadapi tantangan besar menjelang pertandingan penting melawan West Ham pada 22 Februari tahun 2025. Krisis penyerang yang melanda tim menjadi ujian berat bagi ambisi mereka untuk meraih gelar juara musim ini. Absennya 4 pemain kunci, yakni Kai Havertz, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, dan Gabriel Martinelli, membuat Arsenal kekurangan opsi di lini depan. Havertz, pencetak gol terbanyak tim dengan 15 gol dan 5 assist, adalah kehilangan besar yang bisa mengurangi ketajaman serangan mereka. Di tengah situasi ini, pelatih Mikel Arteta harus memutar otak untuk mencari solusi. Leandro Trossard, Raheem Sterling, dan Ethan Nwaneri kini menjadi andalan utama Arsenal di lini serang. Namun, mampukah mereka mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para pemain inti? Produktivitas Arsenal di lini depan memang menjadi perhatian. Dalam beberapa laga terakhir, mereka harus berjuang keras mencetak gol. Performa Sterling yang belum maksimal, serta tekanan yang meningkat, membuat pertandingan melawan West Ham menjadi semakin krusial. Mikel Arteta tampaknya akan memanfaatkan fleksibilitas Trossard yang dapat bermain sebagai penyerang tengah untuk meningkatkan daya gedor tim. Selain itu, Arteta juga diharapkan memberikan kepercayaan lebih kepada Raheem Sterling. Dengan pengalaman dan kecepatannya, Sterling bisa menjadi kunci untuk membuka pertahanan West Ham. Nama Ethan Nwaneri juga menjadi sorotan. Meski masih muda, potensi besar yang dimilikinya bisa memberikan Arsenal kejutan di lini depan. Selain itu, lini tengah yang dipimpin oleh Martin Odegaard dan Declan Rice harus lebih kreatif dalam menciptakan peluang. Akankah Arsenal mampu melewati ujian ini dan mempertahankan posisi mereka dalam perburuan gelar? Kita nantikan bersama. Kekalahan Chelsea dari Aston Villa dengan skor 1-2 pada pekan ini meninggalkan banyak pertanyaan, terutama tentang situasi kiper mereka. Philip Jorgensen kembali menjadi sorotan setelah blunder fatal yang membuat Chelsea kehilangan poin penting. Gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Marco Asensio di menit ke-89, memanfaatkan kesalahan Philip Jorgensen. Bola tembakan yang seharusnya bisa diantisipasi, justru gagal ditangkap dengan baik oleh Jorgensen, membuat Chelsea pulang dengan tangan kosong. Dengan hasil ini, Chelsea tetap berada di peringkat 6 klasemen Premier League dengan 43 poin. Sementara itu, Aston Villa merangkak naik ke posisi 7, hanya terpaut 1 poin dari The Blues. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengungkapkan kekhawatirannya tentang posisi penjaga gawang di timnya. Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa masalah ini sudah dirasakannya sejak awal musim. Dalam 3 pertandingan terakhir di Premier League, Jorgensen sudah kebobolan 8 gol. Statistik ini semakin memicu pertanyaan tentang kemampuannya sebagai kiper utama. Chelsea sebenarnya memiliki beberapa opsi lain di posisi penjaga gawang, seperti Robert Sanchez, Kepa Arrizabalaga, hingga George Petrovic. Namun, belum ada yang mampu menunjukkan konsistensi untuk menjadi pilihan utama. Selain masalah kiper,
Performa Cole Palmer juga menjadi perhatian. Pemain muda ini telah 6 pertandingan tanpa gol atau assist. Namun, Maraska tetap mendukungnya dan berharap seluruh tim dapat membantu mengangkat performa Palmer. Enzo Maraska kini harus segera menemukan solusi untuk memperbaiki performa timnya. Dengan persaingan Premier League yang semakin ketat, Chelsea harus bangkit untuk menjaga peluang mereka di papan atas. Bagaimana menurut Anda? Pecinta sepak bola, bisakah Chelsea mengatasi krisis ini dan kembali ke jalur kemenangan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Itulah tadi pembahasan tentang berbagai isu yang sedang dihadapi oleh klub-klub besar Premier League. Mulai dari Manchester United yang berjuang bangkit bersama Ruben Amorim, Arsenal yang menghadapi krisis di lini depan, hingga Chelsea yang tengah bergulat dengan masalah konsistensi penjaga gawang. Premier League selalu penuh dengan tantangan dan drama yang membuat kita semua terpaku menyaksikan perjuangan para tim. Akankah mereka mampu mengatasi krisis masing-masing dan kembali ke jalur kemenangan? Jangan lupa untuk terus mendukung klub kesayangan Anda, dan nantikan berita serta analisis terbaru hanya di kanal ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi terkini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.